Oke ya, baik, siap belajar. Tema yang dipilih untuk kita bahas bersama-sama saat ini, kasih yang mengubahkan. Sebelum kita belajar mengenal kasih yang mengubahkan, saya tanya dulu. Nah, bagi yang belum kenal saya, baru hari ini tahu, saya kalau mengajar selalu ada interaksi. Dan saya ingin titip pesan kepada rekan-rekan saya, Mbak Tuhan, pelayan firman, ya, kalau saudara mengajar, libatkan yang mendengar. Jangan kita ngomong sendiri. Setuju ya? Nah, nanti selama saya mengajar ini akan banyak pertanyaan. Dan saya minta saudara jawab, kecuali yang bisu. Jangan tersinggung. Oke. Apa lawan katanya kasih? Salah 1.000.000%. Lawan kasih itu cinta, bukan benci. Nah, dari wajahnya saya tahu banyak yang baru tahu sekarang. Apa lawan kata kasih? Cinta. Saudara, ternyata antara kasih dengan cinta itu perbedaannya dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, jauh sekali. Catat ini. Coba katanya jadi udah. Jadi kalau kasih bisa merubah hidup, ternyata cinta juga bisa merubah hidup. Dalam bahasa Inggris ada love itu kasih, lust L-U-S-T itu cinta. Lust ada kata lain dalam bahasa Indonesia, hawa nafsu. Tadi 10 menit sebelum kita mulai, saya dapat telepon dari kota Sydney. Saya kenal seorang gadis sejak dia belum lahir. Loh, kok bisa? Karena saya kenal papa mamanya gadis ini sejak mereka papa mamanya masih kuliah di Sydney. Saya ketemu papa mamanya tahun 88. Lama sekali. Nah, dia telepon saya. Saya bilang, tumben. Karena seingat saya dia kontak saya itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Terus dia tanya, dia manggil saya Opa. Opa kan tahu saya sudah kuliah di Sydney, ya. Nah, saya kenal juga pacarnya. Ya, dia ini orang Indonesia tapi lahir di Australia, pacarnya asli orang Australia. Dan saya kenal baik juga dengan pacarnya. Seorang pemuda Australia yang sangat takut Tuhan. Jarang saya ketemu anak muda, apalagi di Australia, yang betul-betul takut Tuhan. Selama mereka pacaran, ini pemuda ini sangat menjaga. Nah, ini cewek namanya Ryan, saya sebut aja. Terus saya tanya, what I can do for you? Terus dia tanya, Opa, nama pacarnya Loki. Loki mau moving ke Sydney. Boleh nggak dia jadi roommate saya? Terus saya tanya, apa jawaban orang tua? Nggak setuju. Opa juga nggak setuju. Karena aneh bukan? Tinggal di negara barat masih ada seorang gadis yang menghargai Tuhan, dan dia tanya, boleh nggak? Tahu kata roommate-nya? Teman satu kos begitu, satu rumah. Saya tidak bilang jangan, tapi Opa punya ilustrasi. Tolong perhatikan. Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Kok cuma Pak Gembala jawab itu? Mungkin saudara bingung, apa urusannya menikah dengan sepatu? Ada sambungan. Siapa setuju orang beli sepatu itu nggak bisa titip dengan ukuran nomor 38, nomor 42? Percaya
itu nggak bisa. Ya, Jadi beli sepatu harus coba. Nah ini, begitu nggak cocok, coba 20 pasang di satu toko. Wajar nggak yang beli pindah toko lain cari yang cocok? Ya. Nah saya tanya begini, dan gadis ini masih umur 18 tahun. Saya bilang, menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Terus saya tanya, ngerti maksudnya? Siapa jadi sepatunya? Cewek. Yang cewek. Dalam nama Yesus, saya memang bentak setan yang suka menipu orang-orang yang goblok. Serius, dengar. Tolong bapak mama yang hadir dan anak-anakmu tidak ikut, sampaikan fakta. Berapa banyak sepatu-sepatu bekas dicoba orang? Ngerti kalimat saya? Lo jawab. Maka itu cowok-cowok bajingan bertobat kamu. Jangan tertawa, saya berkata serius. Ya. 100% penyebab penjara penuh. Ketika anak-anak tidak punya status jelas siapa bapaknya. Di zaman gila seperti ini, saya ingin masing-masing saudara menemukan kasusnya di sekitarmu Anda. Satu perempuan tidak menikah tapi jadi ibu. Ini kasus yang aneh. Punya 3 anak atau lebih. Dan masing-masing anak dari satu perempuan yang disebut mama tapi tidak menikah, ternyata anak 3 ini dari 3 bapak yang berbeda. Maaf saya tanya, pernah menemukan kasus seperti itu? Jangan salahkan si perempuan. Begini, kalau saya jadi perempuan seperti itu, karena free sex, maka itu lihat tema ini, kasih itu pasti kudus dari Tuhan, dan itu mengubahkan. Tapi cinta yang datangnya dari hawa nafsu bisa merubah hidup orang juga. Setuju saya ngomong ini? Perhatikan. Ketika ada free sex, seks bebas, perempuan ini hamil. Karena bukan kasih, cuma cinta. Maka si bajingan cowok ini tidak merasa bertanggung jawab. Apalagi kalau waktu cinta-cintaan itu, maaf, perempuan murahan cukup banyak zaman sekarang. Segoblok-gobloknya cowok goblok. Kalau berhari-hari ditawari badannya, si goblok jadi pintar juga. Izinkan saya ini kalau ngomong tidak ada basa-basi. Karena kebenaran harus disampaikan secara benar, tidak usah dipoles. Kalau racun, katakan racun. Jangan pakai bahasa yang aneh-aneh. Nah, ketika si gadis ini hamil, dimintain bertanggung jawab kepada si cowok. Loh, aku kan main-main. Terus mau apa? Polisi dan pengadilan tidak bisa menghukum kasus ini. Walaupun si orang tua cewek bisa berkata, laporkan
laporan polisi, ini pemerkosaan. Nah, si cowok pinter tapi bajingan ini, siapa mau perkosa? Anakmu yang mau. Wah, nanti kalimat ini ya. Lahirlah anak ini, nggak punya status. Kalau sampai buat akte lahir, pasti akte lahirnya akan tertulis anak lahir di luar nikah. Ini anak kalau gede dan bisa baca, hah? Di luar nikah? Sakit itu anak saya. Yeah. Anak bertambah besar. Si sepatu bekas ini mulai mikir, bagaimana nasibku dan nasib anak ini selanjutnya. Maaf saya berkata, wajar nggak sepatu bekas ini cari bajingan lain? Maaf saya berkata, loh jawab dulu. Wajar nggak untuk butuh perlindungan? Cepat jawab, saya tanya jawab dia. Kalau saya nggak jawab dengan seorang orang yang kita, maaf. Datang cowok bajingan lain, maaf saya berkata, oh iya, aku nanti urus anak ini. Dalam nasihat saya kepada banyak wanita yang kasusnya seperti ini, selalu saya pesan, yakinkan baik-baik apakah cowok ini mau dengan kamu saja atau mau dengan anakmu juga. Yakinkan, ini penting. Karena saya sarankan, saya laki-laki. Maaf kalau saya berkata ini. Mungkin awal-awal saya bisa mencintai yang bukan anak saya, tapi anak istri saya. Kan beda kalimat ini. Saya tanya kepada si gadis, kepada si ibu sepatu bekas ini. Suatu hari kamu melahirkan anak sah dari suamimu. Jujur, cowok ini bisa sayang 100% gak dengan anakmu yang bukan anaknya? Jawabannya apa? Coba jawab. Belum tentu. Nah, anak pertama yang bukan anak kandungnya, rasa dibedakan gak dengan bapak tirinya? Dan saya bilang, kamu gak boleh nuntut suamimu untuk menyayangi anakmu yang bukan anaknya. Kalimat saya tahu, betul atau salah? Gak bisa dipaksa. Akan jadi masalah gak kakak beradik tiri ini? Ngeri. Maka itu bukan cuma kasih yang bisa mengubah hidup, cinta bisa mengubah hidup. Saya kembali ke yang di sini. Itu dia tidak tanya saya, kalau gitu opa, boleh nggak dia ikut pindah ke sini karena dapat kerjaan, tapi kami nggak jadi roommate? Terus saya tertawa, nggak ada bedanya. Dia tertawa juga. Loh betul nggak? Loh saya tanya, cepat-cepat nggak ada bedanya. Puji Tuhan, akhir kalimat sebelum saya tutup kan ada cepat opa mau ada ibadah. Kalimat terakhir, wah ini cowok, cewek gitu. Ya udah opa, saya nggak mau jadi sepatu bekas. Puji Tuhan. Ya. Cinta itu harus memiliki. Kalau cinta tidak harus dimiliki, maka korban sepatu bekas akan bertambah banyak di dunia. Karena nggak merasa memiliki kok. Karena aku cuma nyoba. Setuju saya ngomong kalimat ini?
jaga baik-baik. Alkitab adalah satu-satunya buku, catat. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis tentang selaput darah atau keperawanan, virginity, atau kegadisan, atau kesucian. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia siapa menciptakan kata bagus, kesucian. Kan gitu disebut, keperawanan itu kesucian, kegadisan. Itu Alkitab menulis. Sayang waktunya, saudara boleh cari kitab Imamat, kitab Keluaran. Alkitab ini satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Tidak ada Tuhan di agama apa saja yang pernah minta kepada umatnya untuk melahirkan anak-anak sulung. Kalau saudara pulang nanti baca Ibrani 12, satu-satunya pasal di seluruh Alkitab yang Yahweh Tuhan berfirman, di akhir zaman akan ada gereja yang anggotanya semuanya anak-anak sulung, dan gereja yang anggotanya semuanya anak-anak sulung itu gereja akan mengalahkan si Dajjal, terusan terjemahan lama, si penghuraka, the beast, binatang itu dalam kitab lain. Hebat. Nah, karena setan bisa baca Alkitab, maka ketika mereka baca Ibrani 12, setan membuat keputusan. Kalau begitu, sebelum kita dikalahkan oleh gereja yang anggotanya anak sulung semua, ayo kita kalahkan mereka. Dan cara setan mengalahkan gereja supaya tidak ada anak sulung gampang. Tidak perlu tenaga berat-berat, gak perlu biaya. Dia kirim roh seks bebas. Dari mana saya bisa menemukan kebenaran ini? Dengar baik-baik. Satu hari, saya lupa itu tahun 80-an yang lalu, ketika Roh Kudus sudah ngajak saya diskusi tentang anak sulung, saya ditunjukkan berapa ayat dalam Alkitab, sampai pada satu pertanyaan. Begini kata Papa di surga, saya melihat itu Papa, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Saya kaget. Lalu karena satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini, catat Ustaz, buat manusia Tuhan itu enggak cuma satu. Bedanya apa? Kalau Tuhan itu satu, maka kitab suci semua agama di dunia bakal sama atau beda? Faktanya? Ya sudah. Berarti Tuhannya banyak. Ada jutaan Tuhan, bukan 100, bukan 1000, jutaan Tuhan di dunia. Nah, satu-satunya Tuhan dari jutaan Tuhan itu hanya Yahweh, Elohim kita, yang berfirman. Anak pertama belum tentu anak sulung. Kok bisa saya? Karena satu-satunya Yahweh Tuhan yang bicara tentang selaput darah, kegadisan, keperawanan, dan kesucian itu cuma Dia. Anak sulung pasti dilahirkan oleh seorang perawan. Saya gak usah diskusi masalah ini ya. Maka itu berbahagialah para gadis yang mahkota kesucianmu masih utuh. Cadang kalimat. Kitab Ibrani menulis segala sesuatu dinyatakan kudus kalau ada tanda darah.
Mengapa zaman dulu sampai tahun 60-an ini masih berlaku? Semua suku di dunia ini, nggak cuma di Indonesia. Cara baca sejarah orang-orang India, nenek moyang orang Eropa, ya semua. Setiap kali pesta nikah selesai, maka orang-orang tua di suku itu akan meletakkan sebuah kain putih di tempat tidur pengantin. Dan besok para tua-tua akan ngecek ada darah. Karena pecahnya selaput darah mahkotamu para gadis, itu ada tanda darah. Cari sejarah, saya kagum untuk mau baca itu. Maka itu robeknya selaput darah. Catat ya, baca psikologis. Di dalam psikologi ada tulisan ini. Robeknya keperawanan, tapi yang merobek bukan yang berstatus suami. Ini psikologi, Ustaz. Saya ulangi, robeknya kegadisan, kesucian yang hanya dimiliki oleh gadis, yang merobek bukan seorang pria yang berstatus suami. Psikologi menulis itu robeknya jiwa pemiliknya. Waktu itu nyari mangga Tuhan hebat ini masih ada. Kami membuat research dibantu dengan 2 psikolog. Apa riset kami waktu itu? Mengapa kok ada wanita jadi pelacur? Saya nggak akan lupa peristiwa itu. 90% wanita yang jadi pelacur adalah sepatu-sepatu bekas. Hampir tidak ada gadis yang bangga dengan kepribadiannya ketika keperawanannya robek dan yang merobek meninggalkan dia. Semua gadis yang punya perasaan, yang punya pengalaman itu akan merasa nggak layak kalau dia menikah. Kalau dia pacaran lagi, izinkan saya ngomong apa adanya ya, karena saya kan harus kita telanjangi. Gadis ini akan merasa nggak layak. Apalagi kalau dia ketemu seorang cowok yang sangat anggun, berwibawa, hidup benar, dia merasa nggak layak karena dia bekas orang. Nah, dalam hasil riset kami tahun itu, ketika gadis-gadis ini tidak gadis lagi dan dia merasa nggak layak, maka setan menjerumuskan, ya sekalian aja sudah hancurkan hidup. Dan salah satu penemuan kami dalam riset itu, siapa yang pernah dengar ada wanita penggoda suami orang? Saudara akan kaget kalau saya buka hasil riset kami waktu itu. Semua wanita pengganggu suami orang adalah sepatu-sepatu bekas dia. Wanita yang dendam kepada yang meniduri dia dan dia lari. Secara psikologis wanita ini ingin cari teman sependeritaan. Ini aneh. Apa maksudnya mencari teman sependeritaan? Ya
cari istri-istri yang sakit hati supaya dia menemukan yang senasib. Nah, bagaimana caranya sepatu bekas ini bisa menemukan wanita? Oh, ada gangguan? Baru putus, Pak. Oke. Jadi kalau gitu nggak usah pakai wifi, pakai data saja yang di Zoom. Jadi data aja nanti ya. Maaf ya, yang di Zoom ada gangguan. Udah datanya keluar ya. Tolong yang di Zoom cek sudah masuk lagi suara saya. Yang di Zoom tolong tulis jelas. Pilih bos, coba jawab. Pilih bos, ada? Sabar ya. Tapi sinyalnya bagus kalau pakai data. Ya. Maaf ya, sabar dulu. Filipus sudah? Udah ya. Maka satu-satunya cara supaya sepatu bekas ini ketemu yang senasib. Oh, ada kabar. Saudara, maka orang ini akan ganggu suami orang. Coba renungkan. Istri mana yang gak marah dan kesetanan kalau suaminya diganggu orang? Nah, ketika kemana dia pergi? Oh, ketika dia melihat ada istri yang suaminya dia ganggu, marah, macam-macam, ngeri sudah. Orang ini puas. Aku ketemu yang senasib dengan aku. Dan kurang ajarnya setan. Begitu dia bisa menemukan seorang istri yang sakit hati karena suaminya dia akan cari keluarga lain dan diganggu lagi suaminya. Makin banyak dia menemukan istri yang sakit hati, dia akan merasa terlampiaskan sakit hatiku sekarang. Saudara, tolong perhatikan ini. Jadi saya setuju, kasih memang bisa mengubahkan hidup, tapi cinta juga bisa mengubah. Tapi arahnya beda. Kita lihat fakta ini. Dan di seluruh dunia tidak ada catatan kisah yang begitu sadis kecuali Alkitab yang menulis. 2 Samuel 13 mulai ayat yang pertama. Cepat ya karena waktu. 2 Samuel 13 mulai ayat yang pertama. Ini kisah yang mengerikan. Dan hanya Alkitab yang pernah menuliskan kisah yang begitu tragis, sadis, dan nggak bisa tahu. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom anak Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon anak Daud ini jatuh cinta, nah bukan kasih, jatuh cinta. Ini hawa nafsu. Catat baik-baik. Ayat 2.
hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Ini cowok tergoblok sedunia dan neraka. Hei cowok-cowok, goblokmu kalau engkau jatuh cinta sampai sakit. Bagaimana main si goblok supaya juga? Lo betul tidak? Ngapain jatuh cinta sampai sakit goblok? Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ya terang aja ada papanya loh. Ayat 3. Nah ini celakanya. Setan selalu memakai cara yang sama yang Tuhan kita pakai. Apa itu? Sahabat, ya. Tolong enggak yang video apa Instagram Facebook arahkan ke ayat itu, garis bawah ke ayat. Hati-hati dengan sahabat ini, hati-hati. Amnon mempunyai seorang sahabat. Apa bedanya sahabat dengan teman? Cepat. Sahabat dekat. Ya, sahabat itu tempat curhat dan titik rahasia. Maka itu dulu yang pernah muda pasti ngomongnya gini, aku cerita kamu ini, tapi jangan ngomong mamaku. Masih ingat waktu remaja kan? Kan itu titik rahasia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simei, kakak Daud. Tetapi Yonadab ini seorang yang apa? Licik, sangat cerdik. Ini bajunya. Ayat 5. Namanya sahabat. Mana ayat 4 coba? Nah, namanya sahabat. Wajar nggak kalau tiap pagi lihat sahabatnya galau, secara goblok tadi? Ya jawab, wajar nggak? Wajar, namanya sahabat, hati-hati yang punya sahabat. Katanya kepada Amnon, hei mana raja? Ngapain kok demikian galau setiap pagi? Tidakkah lebih baik kau memberitahukannya kepadaku? Namanya sahabat. Maka sering curhatnya Amnon kepada Yonadab sahabatnya. Hei, aku ini cinta. Ingat, bukan kasih. Aku ini cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu. Terus, lalu berkata Yonadab, nah ini hati-hati. Saudara, di dalam banyak kasus, ini saya hari ini lagi melayani seorang anak muda yang dulu kakeknya di Jogja di mobil. Aduh, ini kasusnya lagi. Ya kembali uang lagi. Nah karena dia dengar sahabatnya ngomong, kakek kandung dan ini cucu kesayangan dibunuh di dalam mobil kakeknya. Pastinya dia kisah di Jogja. Kalau saudara nggak pernah dengar itu, karena saudara terlalu banyak nonton drama Korea. Apa yang bertobat mulia, cuma tak tahu berita apa. Mana bilang? Lalu berkatalah Yonadab kepada ini jahatnya si unik si setan. Hei, benar aja. Ini aku binasa setan. Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, Pak, izinkan ya adikku Tamar datang memberi aku makan. Nah ini sudah mulai. Pokoknya aku nggak mau makan kalau kemudian nguapin. Awas kamu. Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakan dari tangannya. Bapak mana yang tak ingin melihat anaknya sembuh? Terus ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon, kurang aja ini, dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja,
Izinkan adikku Tamar datang membawa 2 kue di depan mataku, supaya aku memakan dari tangannya. Cepat ayat 7. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu, lain mama ya, dan sediakanlah makanan baginya. Terus setan mulai bekerja. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali, gadis catat ini ya, dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi Amnon tak mau makan. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang tua meninggalkan aku. Keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Saya pesan dalam nama Yesus yang sedang jatuh cinta, dalam nama Yesus tidak boleh hanya berduaan, kecuali di kandang singa. Jaga itu baik-baik ya. Ini bahaya sekali, betul, saudara. Tidak ada manusia termasuk pendeta juga yang kebal dosa seks. Katakan amin. Tidak ada. Jadi yang sedang jatuh cinta, awas kamu berdua. Kecil-kecil kamu. Kamu baru kepala 1. Awas macam-macam. Kalau kamu anak saya blender. Untung bukan anak saya. Ya ini bahaya sekali. Kalau setan sudah mulai bekerja, semua sebenarnya sudah selesai belum tadi ayat 10? Belum. Lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Terus ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lagi ini. Karena berdua, hati-hati. Dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, mari tidur dengan aku adikku. Terus ayat 12. Tapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Ayat 13 ini. Saya pernah diskusi dengan beberapa psikolog tentang 2 Samuel 13 ayat 13. Dan mereka kagum. Satu-satunya buku yang menulis apa? Saya terangkan sebelum kita baca. 90% cowok yang meniduri pacarnya, 99% kalau saya boleh berkata, langsung ceweknya dicampakkan dan dia pergi cari cewek lain. Dengar ya gadis-gadis. Dan ini terjadi. Dan cowok-cowok bajingan begini belum sampai seminggu mencampakkan mantan pacarnya, dia sudah gandeng gadis lain lagi. Maaf, kalau saya cewek yang pertama disakiti, diperawani, lalu saya melihat bajingan itu jalan dengan cewek lain, tolong jawab pertanyaan saya. Sebagai sesama cewek, boleh gak saya punya perasaan? Gimana caranya ngomongin dia supaya dia gak dirusak seperti aku? Ya. Tapi masalah baru muncul. Kira-kira cewek ini percaya gak nasihat saya? Hati-hati loh. Pasti cewek ini berkata, kamu kan cemburu karena dia bekasnya. Masalah akan terus berlanjut, saudara. Dalam psikologi itu ada tulisan, seorang pria yang pernah memerawani seseorang, maka dia akan coba perawan yang lain. Ini kurang ajar betul. Tolong catat. Dan akhirnya cowok ini jadi setan, cari gadis yang lain terus. Dan itu terjadi sampai hari ini. Entah korbannya berapa, apalagi
Apalagi kalau cewek itu hamil. Serba salah. Digugurkan pembunuhan. Dibiarkan lahir siapa bapak. Maka itu stop mulai hari ini. Pakai hukum surga. Tidak boleh ada seks sebelum sah. Jadi suami istri di hadapan Tuhan. Amin. Catat itu Pak. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, Tuhan baik maksudnya berbicaralah dengan raja. Sebab dia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Betul nggak kalimat? Ya, betul. Tapi setan sudah bekerja. Lihat ayat 14. Ini ayat setan betul. Ayat 15 maaf ya nanti ya. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab Amnon lebih kuat, ya terang aja dia cowok, lebih kuat daripada Tamar. Diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Lihat ayat 15. 99% cowok yang memerangani gadisnya pasti akan dicampak. Kemudian ini yang dan secara psikologis ini bisa dibuktikan. Seorang pria yang pernah memerangani seorang gadis, dia langsung gak suka pada gadis itu karena dia ingin coba gadis lain. Dan ini terbukti secara psikologis. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon. Timbul kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar apanya coba baca? Benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang semula dirasanya. Lalu berkatalah Amnon, Allah jawab, hancur gak gadis? Dan itu terjadi sampai hari ini. Alkitab ini luar biasa. Amen. Sampai hal seperti ini dibahas vulgar. Maka itu rekan-rekan pendeta pengkhotbah, jangan sampai engkau ketika sedang khotbah di hadapan orang kaya suka beri duit kamu, lalu kamu tak berani menyampaikan kebenaran. Celakalah pendeta seperti ini. Ya. Walaupun orang kaya, kalau dia berdosa sampai. Ya. Dan itu banyak terjadi di kalangan kami hamba-hamba Tuhan. Saudara, berarti cinta ini mengubah hidup mereka. Jawab. Ya. Merubahnya karena hancuran. Kejadian 1:28. Kejadian 1:28. Tuhan memberkati mereka. Mereka ini siapa di sini? Adam dan Hawa. Diberkati untuk jadi apa? Jawab. Suami istri. Maka itu penting sekali. Ya, saya ulangi, penting sekali pemberkatan pernikahan kudus. Katakan amin. Udah jaga diri. Setelah sah jadi suami istri, baru lakukan hubungan seks untuk jadi papa mama. Nah, setan tahu, ya ingat, ternyata kunci berkat
itu pernikahan yang kudus dan benar. Apa lawan katanya berkat? Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu sama, yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar dan kudus mendatangkan berkat. Pernikahan yang salah karena seks dulu mendatangkan kutuk. Kaget saya waktu diberitahu. Izinkan saya lagi mikir betul saya harus sampaikan atau tidak, karena saya nggak mau ada yang tertuduh. Saya harus ngomong. Sebagai hamba Tuhan, kalau saya melayani masalah hidup orang, saya selalu minta pada Bapa di surga, beri saya satu ayat saja. Saya nggak mau 2, nggak mau 3, itu cukup satu untuk menolong masalah itu. Nah, saya lupa tahun 80 berapa. Bulan itu banyak masalah yang datang kepada saya. Waktu itu saya belum menikah. Ada masalah keluarga, termasuk keluarga hamba Tuhan pendeta. Yang masalahnya nggak habis-habis. Ada apa sih? Nah, kalau saya menghadapi masalah yang saya belum ketemu jawabannya, saya bilang kepada mereka, coba kembali seminggu. Saya harus cari tahu ayatnya di mana untuk masalah ini. Nah, dari semua masalah keluarga yang bulan itu saya hadapi, ayat yang muncul selalu Kejadian 1:28. Artinya, ketika orang itu belum sah menjadi suami istri, tetapi sudah melakukan hubungan seks yang seharusnya belum waktunya, maka itu urutannya disahkan dulu dalam pemberkatan nikah kudus untuk menjadi suami istri. Itu pangkat. Suami istri itu pangkat, saudara, bukan status beda. Untuk mendapat pangkat harus ada pelantikan. Dan untuk ada pelantikan harus ada saksi. Betul tidak? Nah, ini ayatnya. Jadi diberkati untuk terima berkat, itu artinya dilantik untuk jadi suami istri. Begitu sah jadi suami istri, baru ada seks. Maka rumah tangga ini akan aman. Pintu neraka tertutup. Tapi kalau hukumnya dibalik, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, baru pemberkatan nikah. Ini neraka. Catat baik-baik. Nah, sejak hari itu saya kalau melayani masalah keluarga nggak perlu berjam-jam atau berhari-hari. Cukup satu ayat ini. Saya minta kalian 2 jujur. Kalian melanggar ini, dan 90% termasuk warga pendeta, mereka melanggar. Minta ampun, bertobat. Karena pintu neraka terbuka kalau hukum ini dibalik. Jadi papa mama dulu baru jadi suami istri. Ini neraka. Harusnya jadi suami istri dulu baru jadi papa mama. Hebat hukumnya. Nah, saya cari ayat di Alkitab. Mana ada kata Tuhan menjadi saksi?
Lagi sekali untuk pelantikan perlu saksi bukan? Ya. Tidak ada pelantikan nggak ada saksi nggak sah. Malayaki 2:14 ayo coba. Wih, Alkitab ini memang luar biasa. Jadi saksi satu-satunya ayat di Alkitab. Maaf, yang hobinya khotbah perpuluhan dengarkan saya. Kitab Malayaki itu kitab untuk para imam, bukan untuk jemaat. Jadi pendeta yang suka khotbah ngancam jemaat untuk memberi perpuluhan, pakai kitab Malayaki 3:10 harus bertobat. Malayaki 3:10 untuk kami, golongan imam dan hamba Tuhan, bukan untuk ngancam jemaat. Tobat. Baca, cuma 4 pasal, nggak banyak kitab Malayaki. Oke? Bahkan saudara cari di bab Google. Bab Google itu nulis kata perpuluhan. Kaget saudara, cuma 30 kali tertulis di Alkitab. 30 kali itu banyak atau dikit? Jawab cepetan. Dikit, bukan 30 ayat, 30 kali kata perpuluhan. Tapi bicara kekudusan, pertobatan, pengampunan, ketaatan, itu ratusan. Jadi pendeta yang khotbahnya perpuluhan saja itu pasti mata duitan. Bukan cuma 30 kali tertulis. Kenapa kita nggak khotbah kekudusan, ketaatan, pertobatan, pengampunan jauh lebih banyak? Karena itu tertulis banyak di Alkitab. Nggak ada yang ngamen. Jangan-jangan suka khotbah perpuluhan. Nah, hari itu para imam protes kepada Yahweh Tuhan. Ini imam yang protes. Kenapa persembahan kami tidak kau terima? Yahweh menjawab, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh Tuhan yang telah menjadi saksi. Ini loh yang saya kaget. Ada banyak ayat di Alkitab yang memberitahu kita Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir menyembuhkan, Tuhan hadir banyak hal. Tapi satu ayat ini saja dari Kejadian sampai Wahyu yang memberitahu kita yang Maha Kudus hadir menjadi saksi. Itu cuma satu kali dan satu ayat. Kapan? Waktu kita menikah. Oleh kenapa persembahanmu aku nggak terima? Hei para imam, oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya, hei para suami, engkau telah tidak setia, padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Luar biasa. Saya ingin titip ini kepada rekan-rekan pendeta. Kalau berkati pernikahan, di antara semua ritual, satu-satunya paling sakral, paling kudus, ketika calon pengantin mengucapkan janji nikah. Ini yang paling kudus. Dan janji nikah dua orang laki perempuan itu yang akan menentukan yang Maha Kudus, yang Maha Besar berkenan ke atas pernikahan ini. Saya kaget. Saya punya pengalaman yang sangat mengerikan. Sudah lama. Satu hari teman baik saya nikahkan anaknya di gereja desa. Belum 3 bulan, tiba-tiba dia bilang, "Bude, tolong ini anak saya ini mau cerai." Saya tuh mikir, loh, seingat saya kan kamu baru mantu sekali. Ya itu yang baru mantu, yang baru nikah hampir 3 bulan lalu. Hah? Mau cerai? Aduh. Ya udah, karena saya dimintain tolong. Saya datang. Ternyata pengantin baru ini ngerti ayat.
Jadi saya sampaikan firman, mereka dua balas firman. Waduh, bagaimana? Sampai hari ketiga tidak selesai. Saya nggak bisa terus-terusan kalau mereka tahu firman. Nah, saya bilang, Papa, beri saya satu kunci untuk menyelesaikan kasus ini. Karena mereka tahu firman. Terus Roh Kudus bilang, ingatkan janji nikah mereka. Oh iya, yaudah kalau begitu. Jadi hari keempat saya balik. Oke ya, sekarang putusan dengan kalian. Hari ini Om cuma mau tanya, kalian masih kan nggak janji nikah kalian? Oh iya, belum 3 bulan. Di hari kedua itu papanya berteriak, untuk mengawinkan kalian, hutang papa belum lunas, semua cerai. Saya jangan tertawa, itu seorang ayah sedihnya luar biasa. Loh betul? Aduh, ketika saya dengar bapaknya teriak begitu, hati saya ikut sakit. Jadi kalian ini nggak janji nikah, ingat. Kenapa kalian langgar? Nah, itu para pendeta, saya pesan dia para pendeta. Yang janji bukan saya disuruh baca. Habis. Sejak hari itu, maka itu semua gereja yang kan ada catatan baku, jangan, itu nggak sah di depan Tuhan, itu klise. Harus diucapkan dengan jujur, tulus, karena janji nikah kita waktu nikah itu yang menentukan dia berkenan atau tidak. Jadi nggak bisa didikte, dibaca, enggak, harus keluar dari hati. Yang mau menikah catat ini baik. Karena itu yang menentukan. Bayangkan satu-satunya hak Tuhan hadir menjadi saksi hanya waktu kita menikah. Nah, hati-hati yang bacanya kecepatan gini. Aku Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. 4 huruf ini hilang, artinya beda. Betul? Ya. Saudara, maka itu pernikahan itu pelantikan dan ada saksi yang hadir. Ternyata saksi kita adalah yang Maha Kudus sendiri. Ini luar biasa. Oke, sekarang saya sudah ngomong berapa menit? 1 jam. Sekarang bagian kedua, 1 jam lagi. Saya berarti nggak suka ya. Karena bunyinya nggak enak. Oke ya, nggak rasa tuh 1 jam loh saya ngomong. Baru cinta, sekarang kasih. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 mulai ayat 4. Ini kasih. Kasih itu sabar. Cinta itu tergesa-gesa. Selalu kebalikannya. Kasih itu murah. Cinta itu pelit. Kasih itu tidak cemburu. Cinta itu cemburuan terus. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Tapi cinta itu gombal. Belum betul enggak? Supaya dapat yang dicari. Ayat 5. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi cinta kurang ajarnya enggak sopan sama sekali. Nanti saya akan uraikan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tapi cinta itu egois dan pelit. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi cinta itu pendendam dan suka menyimpan kesalahan orang. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Lalu cinta justru suka menginjak-injak keadilan.
nggak mau tahu kesulitan orang. Cukup ya sampai 6. Kembali ke ayat 4. Saya akan buktikan antara kasih dengan cinta. Kasih itu sabar. Kalau cinta enggak. Artinya gini, kasih akan berkata, tunggulah 3 tahun lagi aku selesai kuliah. Tapi cinta enggak bisa kalah. Enggak, mau sekarang atau tidak sama sekali. Berarti betul tidak? Itu cinta. Kasih itu murah. Cinta itu jahat balik. Ya, yang pacaran nakal. Cinta itu suka cemburuan. Saya pesan kepada semua anak-anak saya, kamu jangan menikah dengan calon baik laki maupun perempuan yang suka cemburuan. Kamu mati muda menikah dengan orang suka cemburuan. Setuju saya ngomong ini? Belum apa-apa, dilamar belum, ya di apa belum, cemburu. Awas kamu jadi telepon saya. Saya telepon tadi. Wih, apaan ini? Belum ada apa-apa. Setuju? Nah itu yang suka cemburuan, cari gambar saja bersama orang. Oke? Jadi cemburu itu nggak boleh di dalam pacaran. Enggak. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kalau cinta gombal. Ya, maka itu cewek-cewek materai, tahu? Kalau cowok datang pakai mobil Mercy, ingat itu bisa pinjam. Belum tentu ini. Enggak aneh kamu cewek. Oke? Jangan digombal, papa aku punya pabrik 14. Ya, ternyata pabrik bintik. Mama. Oke, ya, apaan itu? Nggak usah tahu. Terus, amas, itu cinta. Cinta tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika papa mama menjaga keputusan kalian, tapi cowokmu enggak suka, lalu si cinta berkata, racun aja papa. Ngerti? Kalau ini saya pakai bahasa keras, nggak sopan. Betul? Hati-hati. Yang sedang pacaran dilarang keras gandengan. Oh enggak, amin. Ini ilustrasi. Orang yang sedang jatuh cinta itu 10 jari tangannya ada strum 240.000 volt. Iya, nggak percaya. Begini cara bedakan. Ayo, apa yang terjadi kalau kamu gandeng pacarmu dan gandeng mayat? Saya tanya, beda tidak? Cepat. Please. Jadi yang pacaran, kalau kamu gandengan goblok, itu kesetrum. Sambil tertawa, tapi saya mau tunjukkan fakta. Saya pernah muda dan sekarang masih muda juga. Percaya sudah. Setelah gandengan tangan, manusia nggak pernah puas. Mulai pura-pura, rambutmu ada apanya? Endasmu turun. Ada apa-apa? Betul nggak? Nah, mulai rambut ini nggak ada. Hati-hati. Sambil tertawa. Ini nggak sopan. Dan setan bekerja lebih lanjut. Nah, kecuali pacarmu nenek, gandenglah dia. Enggak ada. Karena kan kalau berjalan nggak kasih nenek kok. Setuju? Sopan. Suami istri tidak perlu ada hal sopan tidak sopan kalau mereka sudah sah suami istri. Betul? Maka itu selama pacaran tidak
ada cinta. Cinta dimulai setelah sah jadi suami istri. Kalau pacaran cinta-cintaan itu tadi neraka hasil. Banyak sepatu bekas. Catat kalimatnya. Kasih itu luar biasa. Nggak cari keuntungan dari sendiri. Lihat kalau pacaran ada seks, nggak mau tahu kerusakan yang lain. Pokoknya aku untung. Betul itu tidak kalimatnya. Rugi besar. Tetapnya kasih tidak memarah. Tapi cinta secemburuan, marah-marah terus. Ingat kesalahan pacarnya. Oh, itu cacat. Nah, jadi pilihlah kasih. Itu bisa mengubahkan hidup kita. Jadi penjahat, jadi bajingan, jadi apa rusak. Kasih itu memulihkan semuanya. Kalau kasih itu kita kerjakan dalam hidup ini, dunia akan jadi sama seperti surga. Amin. 2 Korintus 5:17. Ini kekuatan kasih. Hebat sekali. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam kasih? Boleh kata Kristus saya ganti kasih? Karena 1 Yohanes 4:8 Tuhan itu adalah kasih. Ingat, Tuhan Bapa kita bukan bersifat kasih, bukan berkarakter kasih. Dia itu kasih sendiri. Jadi bukan sifat. Maka itu kalau bicara kasih, itu pasti bicara Tuhan. Maka itu saya ganti. Jadi barang siapa ada di dalam kasih, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa. Ini kekuatan kasih. Nah, apa lawan katanya kasih? Bukan benci, bukan cinta. Ya, ini kasih yang beneran itu loh. Ini bukan kasih yang cinta-cinta enggak. Iblis betul sekali. Jangan salah-salahkan dia. Sekali-sekali berberi kesehatan dikit. Karena setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Jadi kalau suaranya akan setan, buang waktu. Lawan kata kasih di konsep ini adalah tidak mengampuni. Catatnya, di dalam kasih selalu ada pengampunan. Dan pengampunan itu yang merubah hidup orang. Saudara, saya iri dengan contoh ini. Petrus berapa kali menyangkal Tuhan Yesus? Saya tahu jawabannya salah semua. Berapa kali? Nah, itu salah. 7 kali. Nah, kalau saudara jawab 3, saudara kurang teliti baca Alkitab. Penyangkalan keempat, waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit, balik dari kubur, dia cerita ke Petrus kenyaman, Yesus bangkit. Petrus percaya tidak? Saya tanya, percaya tidak? Enggak, itu 4. Yang kelima, Maria ibu Yesus dengan murid perempuan yang lain ngecek kebenaran Maria Magdalena. Betul, kubur sudah kosong. Maria ibu Yesus balik, beritahu guru kita bangkit. Petrus percaya tidak? Jawabkan cepat. Berapa kali? Yang keenam, 2 murid laki-laki kecewa pulang kampung ke Emmaus masih ingat? Akhirnya mereka ketemu siapa? Tuhan Yesus. Balik lagi ke Yerusalem, nggak jadi ke pulang kampung. Beritahukan yang lain, kami bertemu Yesus di perjalanan. Petrus nggak percaya. Klimaksnya ke-7 kali. Dalam kekecewaannya, dia kembali nangkap ikan. Pasti Petrus orang muncar.
Ya nggak tahu muncul gimana, cari di Google. Padahal di Lukas 5 kan dia sudah janji, Guru, aku tinggalkan semua. Maka itu Tuhan Yesus bilang, kalau begitu Simon, namamu Petrus, mulai hari ini kamu bukan penangkap ikan, tapi penjala manusia. So dirubah status. Loh, kok waktu dia kecewa, padahal 3 kali loh Tuhan Yesus ngomong, aku akan disiksa, ditangkap, disiksa, disalibkan mati, tapi hari ketiga kali. 3 kali dia ngomong. Petrusnya nggak percaya. Saya nyimpang dikit ya, maka itu hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah belajar. Dari 12 murid, kalau saya sebut Petrus, Thomas, Yudas. Pertanyaan saya, apakah yang diterima oleh Thomas, Yudas, Petrus itu khotbah yang sama atau yang beda dengan yang 9? Coba jawab. Sama. Betul? Yakin? Materi khotbahnya Tuhan Yesus sama tiap hari diajar? Sama. Nah ini loh pertanyaannya. Kenapa yang 9 lurus, yang 3 kok bengkok? Saya harus tanya. Diajar yang sama, materi yang sama, guru yang sama, pengkhotbah yang sama. Saya tanya jujur, bisa nggak kita semua bengkok kayak mereka 3? Bisa. Puji Tuhan aku semua. Maka itu belum tentu orang rajin ke gereja dengan khotbah mantuk-mantuk, tapi hasilnya pret. Lo bisa nggak cepet jawab sih? Lo bisa jangan macam malu dong. Ngeri lo sudah. Itu jadi pertanyaan saya. Kenapa? Saya sebagai hamba Tuhan mengajar, saya pun harus hati-hati. Kalau yang ngajar Yesus bisa ada yang bengkok, apalagi yang ngajar kita, bengkoknya lebih banyak. Setuju sama ini? Mereka hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ke-7 kali Petrus nyangkalnya dia kecewa. Dia balik nangkap ikan, betul. Apa secara psikologis kita belajar? Ternyata Simon nggak jujur. Perahu dan jalannya masih disimpan di gudang. Loh betul nggak? Kalau nggak mungkin dia bisa balik di hidup yang lama. Maka itu yang punya hidup lama dulu, yang hobinya minum minuman keras, alkohol, saya tolong perhatikan. Kalau masih punya hobi minum alkohol, coba kencing gudang itu lebih sehat. Lu serius? Coba nih, gratis loh. Nah, kan botolnya bagus-bagus kan, botol minuman itu. Awas kamu simpan. Yang pernah pemain judi, nyimpen dadu, nyimpen kartu, nyimpen apa, awas. Yang pernah terlibat pornografi, awas. Pokoknya benda-benda zaman jahiliyah jangan kau simpan di rumah. Karena pada waktu kita kecewa, dia awe-awe. Tahu kan awe-awe? Nah, itu Simon. Jadi dia nakal 7 kali. Bahkan Markus menulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Kalau Yesus model saya masukkan mesin cuci. Sumpah kamu gak kenal apa. Ingat mertuamu pernah sembuh gara-gara kamu mau tenggelam di danau, aku tolong. Kalau gitu aku kelelupin kamu sekalian. Nah itu kalau Yesus itu sama, untung gitu. Sumpah aku gak pernah kenal orang. Masih ingat kisah Yohanes 21? Pagi itu Tuhan Yesus menemui Petrus. Masih ingat ya? Masih. Begitu Petrus sampai ke tepi, Tuhan Yesus sudah sediakan makan dulu. Sudah belum? Baca kita sudah baca.
ikan bakar. Maka itu yang ngaku murid Yesus nggak suka ikan, bertobat kamu. Bukan murid Yesus. Apalagi yang dekat muncang nggak suka ikan. Kalau saya Ibu Susi saya tenggelamkan kamu nggak suka ikan. Oke. Jadi semua murid Yesus harus suka ikan karena gurunya suka ikan. Amin. Langsung Tuhan Yesus berkata, ayo sarapan. Waduh, kalau saya Petrus, saya pakai istilah Surabaya, gak perlu aku makan. Betul nggak? Sampai hati nggak makan. Di hadapan orang yang kita sangkali, yang kita nggak percaya. Oh, di sini ada ayatnya baru kelihatan. Telat sudah mau selesai. Yang naruh ini salam suci kaki begini. Sampai naruh. Sekolah. Dia mesti taruh sini. Sebelum itu. Ya. Saudara, saya beri tulis. Terus Tuhan Yesus ngomong gini, apakah engkau mengasihi aku? Betul? Begini ilustrasi. Kalau saudara pemilik perusahaan ini, kekuatan kasih itu di sini. Saudara pemilik perusahaan sangat terkenal dan perusahaan saudara sangat banyak pelanggan. Suatu hari saudara melihat, kenapa ya 3 bulan ini omset perusahaan kita kok turun? Nah, karena saudara pemilik, saudara sedikit bentuk tim, kenapa ya? Ternyata ketahuan salah satu orang kepercayaan saudara itu menyangka berapa langganan lama, kalau pesan barang dia terima, jangan pesan di sini banyak palsunya. Begitu ketahuan, karyawan kepercayaan saudara mengundurkan diri. Untung toh, karena kalau mengundurkan diri kan nggak pakai pesangon, mengundur sendiri. Ya udah. Puji Tuhan, perusahaan saudara bangkit lagi. Berapa waktu kemudian karyawan itu balik lamar kerja lagi. Ayo jujur, kok terima orang? Enggak. Kejam sekali Pak. Yesus terima. Nah, bukan seperti Yesus yang berat. Loh, betul enggak? Ini mantan penyangkal 7 kali. Baru ketemu sejak kebangkitan. Kalau Yesus model saya, ketemu Petrus di pinggir danau, saya linting lengan baju saya. Ayo urusan saya. Enggak saya tonjok aja sudah lumayan. Betul enggak? 7 kalinya. Enggak ada omongan itu. Apa yang dikasih tugas? Petrus cepetan apa tugasnya Petrus dari Tuhan Yesus? Gembalakan domba-domba, beri makan domba-domba. Saudara tahu nggak artinya? Petrus nggak cuma diterima kalau semurah-murah hati saudara menerima mantan karyawan yang kurang ajar ini. Ya udahlah aku terima, tapi turun dong, jadi OB dulu. Betul nggak? Nyapu-nyapu, bersih-bersih. Enggak, kasih itu mengubahkan. Petrus diangkat tinggi, jadi wakil Yesus. Ayo, berani ngasih karyawan itu langsung manajer, cepat jawab. Berarti belum kayak Yesus ya. Ayo bertobat. Tuhan Yesus mau memberi ini loh, kasih itu seperti ini. Aduh, nangis kan. Kalau saya baca kisah itu dulu, Tuhan Yesus hatinya luar biasa. Maka itu Jokowi itu sudah seperti Yesus hatinya. Ingat kisah terakhir, dia menjenguk MH Ainun Najib. Bagi orang Islam, Firaun itu setan. Bagi kita nggak sekejam itu. Firaun, ya Tuhan Firaun. Tapi buat Islam, Firaun itu setan. Jadi kita berkata berapa bulan yang lalu, Jokowi itu setan. Lihat hatinya. Maka itu kalau sudah baca tulisan-tulisan yang ada di sosial media, orang nulis, Pak Presiden, hatimu terbuat dari apa? Gedung.
Kenapa orang berkata, kenapa hatimu bisa begitu? Dibuat dari apa? Ngerti kalimatnya? Karena dia bisa mengatur. Gak ada presiden mantan musuhnya dijadikan menteri. Maka itu pendeta-pendeta masih punya musuh bertobat, Pak. Belajar dari Jokowi. Setuju saya ngomong ini? Ini loh fakta. Jadi percaya kasih itu mengubah. Kalau ada orang jahat sejahatnya orang jahat, terima, pasti diubahkan. Dari teman-teman saya para pendeta, saya itu dijuluki begini, saya bersyukur. Kalau orang-orang lain koleksinya itu koin kuno, perangko kuno, barang antik amal-amal. Tapi kalau kode ini dan itu koleksinya orang rusak. Memang. Kalau saya dengar kabar ada orang rusak, saya akan cari untuk kasih Tuhan mengubah hidup. Itu hobi saya, cari orang rusak. Ya di antara beberapa orang rusak itu ada yang punya istilah lagi. Pokoknya Pak Daniel, kalau saya ibaratkan dia itu tulang, bukan tulang batak, tulang balung, bukan balung Jember, balung. Saya kasih anjing aja nggak suka. Usahanya kayak apa? Ngerti maksudnya? Ya. Ada lagi yang beri juga. Saya nggak bisa menggambarkan orang ini rusaknya seperti apa. Tapi kalau saya gambarkan itu kertas, saya rendam nggak basah, saya bakar nggak kebakar. Kerenceng. Kerenceng itu bahasa Indonesia apa? Kalau mau itu bahasa Inggris. Kerenceng. Tapi ternyata bahasa Jawa. Nggak tahu juga. Kertas timah, ya. Kalau mau bilang itu bahasa Inggris. Jadi bilang yang belakang salah, yang depan bilang salah. Ngerti ya kerenceng? Nah, jadi saya ini punya koleksi orang-orang rusak itu. Kalau saya dengar berita, sana orang rusak, saya akan cari betul. Di dalam Yesus, dalam kasih orang itu berubah. Ayo kita menghampiri Tuhan. Tenang semua. Maaf kalau ada pernikahan yang salah sekarang ini. Dan rumah tangga sudah banyak masalah. Maukah suami istri jujur rendahkan hati bertobat? Karena saudara melanggar hukum surga. Saudara jadi papa mama dulu baru jadi suami istri. Bertobat saudara. 90% seks sebelum menikah. Istri sulit respect dan tunduk pada suami. Catat ini psikologis. Karena ketika cowok maksa minta pacarnya hubungan seks, buat seorang gadis itu direndahkan. Jadi 90% istri gak tunduk pada suami karena seks before marriage. Ayo bertobat suami istri, mengaku dosa. Anak-anak ampuni kami, papa mama yang suka ribut. Ternyata kami salah. Maaf saya pakai kalimat jelek, tapi supaya mudah dihafal. Sepatu-sepatu bekas, rendahkan hati, bertobat. Cowok-cowok bajingan, stop. Jangan mencoba sepatu yang lain lagi, stop dalam nama Yesus. Berbahagialah engkau yang masih perawan, karena kau akan melahirkan anak-anak surga. Amen. Ada kasih di sini, saudara. Dia mengubahkan kita. Saudara yang baru pertama kali dengar firman seperti ini, engkau tidak disalahkan, karena gereja tidak mengajar ini. Tuhan mengampuni.
Tapi janji jangan berbuat dosa lagi. Ada lagu yang diubah oleh seorang saudara di Surabaya, Erwin Krisnanda. Saya akan nyanyikan lagu itu sebagai doa. Kasih Bapa memulihkan, kasih Bapa memperbarui, kasih Bapa mau mengampuni, kasih Bapa mengubah segalanya, kasih Bapa memulihkan, kasih Bapa memperbarui, kasih Bapa mau mengampuni, kasih Bapa mengubah segalanya. Ketika semua mata terpejam, anak-anakku, ayo bertobat. Hati-hati dengan cinta ya. Nanti nak, kalian memiliki cinta setelah kalian sudah jadi suami istri. Selama belum menikah, gunakan kasih. Karena di dalam kasih tidak ada unsur seks. Dalam cinta ada unsur seks. Maka itu Papa katakan tadi, cinta hanya untuk suami istri. Anak-anak, jaga diri. Kalau ada di antara kalian yang sudah pernah hancur, kasih ada di sini memulihkan diri. Suami istri yang rajin bertengkar, nggak ada kebahagiaan di rumah. Pasti maaf. Kejadian 1:28 kita lakukan. Maukah suami istri yang seperti itu dan kebetulan duduknya jejer, suami pegang tangan istri, semuanya mata terpecah, nggak ada yang lihat. Berdamailah sekarang, minta ampun. Anak-anak, Papa bersyukur kalau kalian bisa jaga kekudusan sampai hari pernikahan. Kasih Bapa memulihkan, kasih Bapa memperbarui, kasih Bapa mengampuni, kasih Bapa mengubah segala. Sekali lagi, meski kami minta kamu naik, berdoa kamu atas memulihkan, kasih Bapa memperbarui, kasih Bapa